Para frater, para suster, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan-bacaan yang barusan kita dengar, terutama bacaan pertama dari kitab Kejadian dan bacaan Injil, cukup sering kita dengar dalam perayaan pernikahan. Karena secara umum memang berbicara tentang persatuan pria dan wanita sebagai suami dan istri. Kitab Kejadian bab 2 secara umum itu ditulis untuk menjawab 3 pertanyaan paling mendasar tentang manusia. Yang pertama, siapakah manusia itu? Pertanyaan kedua adalah untuk apa manusia diciptakan? Dan yang ketiga, mengapa mesti ada laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana mereka membangun relasi di antara mereka. Kalau kita mau mencoba menjawab ketiga pertanyaan ini secara singkat, maka pertanyaan tentang siapakah manusia, kita sendiri bisa mencari jawaban masing-masing dalam literatur biblis. Tetapi manusia itu, siapakah manusia itu bisa dipahami sebagai manusia itu debu tanah. Namun kemudian dia menjadi makhluk hidup yang mulia dan bermartabat karena dihembusi roh Allah. Dengan demikian dia menjadi makhluk rohani. Lalu untuk apa manusia diciptakan? Supaya manusia hidup dan berbahagia dengan selalu memilih dalam tindakan-tindakannya apa yang baik dan berasal dari Allah sang kebaikan itu sendiri. Lalu pertanyaan ketiga, mengapa mesti ada laki-laki dan perempuan? Dan bagaimana mereka membangun relasi atau hubungan di antara mereka? Yaitu supaya dalam kesatuan, kesetaraan, kesepadanan, mereka saling melengkapi dalam memperjuangkan kebahagiaannya. Dan kebahagiaan suami istri dalam perkawinan itu kemudian menjadi jati diri, identitas dari manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia diciptakan bukan untuk menikmati kesendiriannya secara egoistis, melainkan untuk membangun kebersamaan dalam kesetiaan dan cinta kasih yang menyatukan. Kita dengar dalam bacaan pertama. Dan ini sesuai kehendak Tuhan sejak awal menciptakan manusia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Menurut rencana Allah pula, persatuan suami istri dalam perkawinan itu merupakan ikatan cinta dan kesetiaan yang tidak dapat diputuskan atau dipisahkan. Maka ketika Adam menerima wanita sebagai anugerah Tuhan yang diambil dari rusuknya, dia berkata dengan kata-kata yang menyentuh, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sayangnya, ketentuan awal dari kehendak Tuhan agar tentang kesatuan yang kekal di antara manusia, suami dan istri ini, justru dipertanyakan oleh orang-orang Farisi yang sudah tahu bahwa hal ini sudah tertulis dalam ketentuan Taurat. Tetapi mereka berniat untuk mencoba Yesus, maka mereka mengajukan pertanyaan, apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya karena Musa mengizinkannya dengan membuat surat cerai? Jawaban Yesus kita dengar sangat tegas. Dan Yesus katakan itu terjadi dan dibuat Musa karena ketegaran hatimu. Lalu Yesus merujuk pada ketentuan Tuhan sejak awal menciptakan manusia. Bahwa sejak awal mula Tuhan menetapkan manusia untuk bersatu dan bukan untuk bercerai. Allah pada awal mula menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Jadi tidak ada perceraian. Mengapa? Karena nilai luhur dari perkawinan orang-orang yang dibaptis atau perkawinan sakramental itu mengungkapkan Allah yang adalah kasih. Allah yang telah menciptakan manusia untuk mencintai dan memanggil manusia, suami dan istri pada kesatuan hidup yang terintim dan penuh cinta di antara mereka dalam perkawinan. Tujuan Tuhan menciptakan perkawinan adalah untuk persatuan dan kebaikan suami istri demi pendidikan anak dan kesejahteraan bersama. Dan untuk tujuan yang luhur ini, maka perkawinan itu tidak boleh diceraikan. Dan hal ini sesuai penegasan Yesus juga dalam Injil yang kita dengar. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak membatasi cinta Allah hanya dalam koridor cinta laki-laki dan perempuan atau cinta suami dan istri. Tuhan Yesus menghendaki perkawinan itu memiliki martabat yang baru, yang sakramental. Karena perkawinan adalah simbol cinta kasih Kristus pada gerejanya, pada umatnya, pada jemaat. Tuhan Yesus menghendaki penghayatan cinta kasih sebagai wujud atau hakikat Tuhan yang adalah cinta. Dan bagaimana cinta kasih itu diamalkan dalam hidup setiap manusia. Panggilan gereja dan juga panggilan kita semua adalah untuk menjadi tanda kasih atau menjadi agen-agen cinta kasih yang menyatukan seperti halnya persatuan kasih di antara suami dan istri. Sebagai agen-agen cinta kasih, kita hendaknya berjuang agar kasih Allah yang telah kita terima dengan perantaran Yesus Kristus putranya itu menjadi aksi konkret dan gerakan bersama untuk memajukan hidup bersama yang saling mencintai dengan melindungi hidup pro-life, menjaga kelestarian alam ciptaan, dan berpihak kepada yang lemah dan miskin, karena manusia diciptakan sebagai pemelihara ciptaan-ciptaan lain. Bisa baca dalam Kejadian bab 2 ayat 19 sampai 20. Termasuk juga memelihara dan melindungi anak-anak, perempuan, kaum lemah dan tertindas. Cinta tidak untuk dinikmati sendiri. Cinta tidak boleh sekedar ungkapan hati dan rasa dalam lagu-lagu dan bait-bait puisi yang melankolis, melainkan harus dengan berani diwujudkan demi kebaikan sesama seperti Yesus yang rela mati demi keselamatan manusia. Pemazmur bernadar, jika tidak ada cinta kasih, Allah tidak hadir di tengah kita. Dan dari bait pengantar Injil, kita mendengar tadi, Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama menegaskan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita menyadari martabat kita sebagai citra Allah yang diciptakan dalam cintanya untuk mewujudkan cinta kasih dan kesetiaan yang adalah daya kekuatan Allah sendiri dalam setiap hubungan kita dengan sesama dan dengan alam semesta. Bagaimana caranya itu diwujudkan? Saya merasa tertarik dan mengajak kita sekalian untuk kembali membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Bagaimana kita mendengar Paulus menasihati kasih itu, dan bisa kita baca di sana dengan terang benderang. Kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya, tidak melakukan yang tidak baik atau tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak pemarah dan tidak simpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Cinta menuntut pengorbanan. Cinta mengandung kesetiaan tanpa syarat. Cinta menghendaki kita melakukan dengan tulus, tanpa embel-embel dan perhitungan-perhitungan pribadi dalam atau perhitungan-perhitungan lainnya. Kamu baca, suka sekali pasti baca tulisan Khalil Gibran dalam bukunya The Prophet atau Sang Nabi. Di sana ada kalimat yang menarik. Bila cinta memanggilmu, ikutlah dia. Walaupun mungkin ada pedang yang tersembunyi di balik sayapnya, melukaimu. Cinta itu indah, cinta itu mengesankan, tetapi cinta itu juga menuntut pengorbanan, menuntut kesetiaan tanpa syarat. Karena itu kitab Kejadian menulis dengan jelas di sana. Ketika manusia menyadari bahwa dia sendirian dan Allah juga tahu itu, maka dia memberikan seorang penolong yang sepadan. Dan Khalil Gibran juga merefleksikan hal itu di dalam bukunya itu. Manusia, wanita itu diciptakan dari rusuk, dari bagian tengah, tidak di kepalanya untuk dikuasai, tidak di bawah kakinya untuk diinjak sebagai alas kaki, tetapi dia diciptakan dekat, tangan untuk merangkul, memeluk, dan dekat hati untuk dicintai. Mari kita merefleksikan pesan-pesan cinta dari bacaan-bacaan hari ini, dan juga dari refleksi yang mendalam dari orang-orang yang memang punya orientasi dan memelihara hidupnya dengan penuh cinta. Ini juga menjadi tugas kita untuk merawat cinta yang kita alami dari Tuhan. Dan itu menjadi tugas perutusan kita. Itu menjadi hukum dan ketentuan Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menghayati cinta kasih sebagai hukum utama. Mencintai Tuhan dengan seluruh diri dan hidup kita, tapi mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyemangati kita untuk terus membagikan kasih-Nya itu dalam hidup bersama, mulai dari komunitas kita, dalam kebersamaan kita di kelompok-kelompok, bukan menjadi kelompok eksklusif, tetapi kelompok yang membangun hidup dalam suasana cinta kasih yang merangkul dan yang mendatangi setiap orang tanpa ada sekat dan perbedaan yang membuat kita jauh satu sama lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.